sibuk aja gitu kadang jangan dilirik. Ya udah, jangan dilirik-lirik. Ibu juga jangan usil, diam aja, boleh dia main apa kek. Yang penting pada saat sholat dia sholat, pada saat ngaji dia ngaji, pada saat zikir dia zikir, pada saat dia masuk ke masjid. Iya. Perkara itu urusan dia. Tapi karena apa? Maunya saya dia lebih pendekatannya itu lebih lagi. Ya, iya itu kan maunya kita, tapi kan maunya dia beda. Kalau ke anak gimana? Kan ini kan suami. Kalau ke anak, anaknya belum mau tobat gitu, Pak Ustadz. Itu kita masih terus harus diingetin sholat. Tetap diingatkan. Tetap kalau anak ya. Walaupun akhirnya dia juga marah sama kita. Ya, sampai dia keluar dari rumah kita, sampai dia berkeluarga. Tanggung jawab kita. Kalau dia masih sama kita, itu tanggung jawab kita. Walaupun misalnya udah keluarga tapi masih di dalam satu rumah, tetap masih diingetin terus. Masih diingetin. Oh, selagi di depan mata intinya gitu. Dakwah terus berarti kita. Cuman dakwah itu kan ada 3. Iya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang ke jalan Allah, ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan dongeng-dongeng, dengan bercanda-bercanda tapi yang mengandung pelajaran. Yang kedua, kalau orang emang udah bisa mau jadi hasanah dengan nasihat. Kalau nggak bisa juga, wajadi bila dia ahsan, ajak dia berdiskusi. Kalau emang dia pintar, ya sudah, jangan diajak. Berarti dia udah tahu. Dia udah tahu. Percuma kita kasih tahu, dia udah tahu jalan. Suatu hal perbuatan yang mubazir. Karena kalau ibu ngomong, dia pasti jawab. Iya. Saya juga udah zikir. Iya. Wah, saya udah puasa. Wajar kalau saya refreshing dikit main HP, kan gitu. Ya maunya tingkatin lah kalau 2 hari sama nggak dapat kecelakaan. Jadikan 6, 8, 4, terus saya bilang gitu kan. Misalnya tadi malam itu tingkatin. Rasulullah itu tidak pernah kurang dari dia sholat malam itu 11 rakaat. Aku kan udah zikir sebelum sudah isya tuh dia ada ini witir. Udah jawabnya jam 2 bangun ini kamar mandi masih jauh lah nanti kan langsung ke masjid tidur dulu itu bunyi nantilah 5 menit lagi akhirnya ketiduran. Jadi kalau saya bangun orang itu tahu nggak katanya kalau tidur dikasih Allah tuh nikmat yang dibangunin. Kalau orang lagi ketidur mungkin dia nggak tidur mungkin nggak tidur waktu itu kan. Jadi kan kita nerimanya aduh ada bongkol tuh nggak dihasilin dosa kan Pak Ustadz. Ya justru itu ladang pahala buat ibu. Ibu tidak menasihati, tapi ibu berdoa, ya Allah, teteskan rasa bosan di hati suami saya pada HP. Ya, itu belum lagi, tapi kalau malam itu doa yang ibu panjatkan ibadah. Kalau saya ini doa ya Allah jauhkanlah saya dan suami saya dari untuk berbuat ngaruh usia tua ini kita agak jauh kepada Allah karena malas ini itu saya minta ya malas berbuat ya karena manusia bisa dikasih akal itu dikasih nafsu, ada setan yang menggoda. Jadi kalau nafsunya diperturutkan yang sifat fujur, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia dikasih sifat fujur dan dikasih sifat takwa. Tinggal akalnya mau pakai fujur atau pakai takwa. Ya, ini selama di sini aja nih Pak Ustadz, dulu kan ada gini tentang sini. Saya dipanggil dari Bogor, mana saya sini mama pernah nggak nembak belum pengen nggak boleh lagi ke Bogor. Kalau di sana dia ada jam 1 nyapu sampai jam 9 naik lagi ke rumah kan banyak pohon. Dan kegiatan di sini nggak ada kegiatan. Akhirnya dia boring. Nah, itulah saya jadi dalam setahun ini saya udah panik juga nengok dia. Ya Allah kok begini berubah ini. Nggak ada lagi mau kerjain kadang-kadang dia duduk di saung hindari ngomongan saya. Ya udah, jangan dipikirin. Karena apa? Saya khawatir dari nasihat ibu menyentuh hati dia. Dosa jadinya ya. Dosa.
bawel banget kayak gitu. Akhirnya menyentuh hatinya, malah kita berdosa. Jadi kita mau berbuat baik, Iya. jadi malah jelek. Mau mencapai akhirat, malah nggak tercapai. Justru dunia yang tercapai. Iya. Jadi kalau hatinya tersentuh itu dosa. Iya. Udah sekarang mah emang lu udah tahu tentang kebaikan, lu jalanin. Iya. Gitu aja dah. Kemarin Tapi kalau misalnya gini kayak saya ini ya, dulu maaf ya Pak ya, dulu waktu mualaf kan memang suami yang suruh saya jadi muslim. Dia kan berjanji sama saya, kamu jadi muslim aja kayak gitu. Nanti saya bisa bikin kamu, insya Allah ya, Iya, saya iya. mau karena saya juga udah mulai tertarik sama ini. Kayaknya saya mau masuk Islam dengan ikhlas loh, bukan karena yang tadi ada paksaan nggak ya. ada paksaan, ikhlas dari hati saya. Karena saya senang sama Jeffrey Abu Khori, saya Iya, sama iya. suka Tapi sering baca karena ada bukunya. darah Islam juga Iya. kan ibu ya. Tapi ya setelah udah saya ikutin itu, malah sekarang suami berbalik begitu Pak. Dia punya agama yang aneh. Justru seperti kayaknya dia tuh musuhin saya sekarang Pak. Jadi kayaknya dia yang nyuruh saya masuk, tapi kan saya udah jalani, justru dia berbalik nyerang saya. Contohnya gini, kalau misalnya pagi kan saya suka baca Al-Kahfi itu, tiba-tiba ada gedor pintu marah Pak ya. Dia panggil saya, kok nggak pelan? Sering. Gimana saya harus jawab atau tidak Pak? Waktu saya lagi baca surat Al-Kahfi itu, saya jawab atau tidak panggilan suami saya itu? Jawab. Kalau saya nggak jawab, saya ngomong, subhanallah. Saya pikir kalau dengan kata itu dia ngerti kalau saya lagi baca. Ya. Jadi dia harusnya ngerti saya Dengan lagi baca. sindiran ya. Karena kalau kita jawab itu pasti hilang tadi tadi gitu kadang-kadang karena saya kan Jadi, belum. Ibu baca Iya. Quran nih. Baca Quran baru 2 ayat nih Kahfi ini. Suami marah, menjaga perasaan suami, niatnya. Kita berhenti. Maka di hadapan Allah itu Kahfi sampai akhir kita udah baca. Walaupun cuma baca 2 ayat. Tetap juga diturutin kemauan dia itu kan salah juga dia marah-marah kita ngaji. Kalau artinya kalau diturutin marah kita ngaji, kan dulu bapak yang ngajak Iya. saya. Iya. Tapi karena dia sekarang mungkin sudah terkontaminasi dengan ajaran yang lain, Iya benar. jadi ibu sama dia nggak ada urusan. Kalau bisa hijrah, kalau tidak bisa hijrah, ya sudah, ibu jaga saja perasaan si suami. Mungkin dia terganggu dengan suara pengajian kita, karena dia sudah masuk aliran lain, ajaran lain. Kita suaranya kita nggak usah pakai suara. Laki. Saya sudah capek Pak saya. Ya kalau nurut siapa mau gimana? Apa kita Sampai Bisa. sakit saya bener lari ke mental saya udah. Tanya dokter, ibu terlalu banyak mikir ke bawah di mental. Tapi gimana nggak? Saya mikir ya. Mau tanya marahin saya. Gitu. Sedangkan saya pengen ikut nonton karena saya senang paling dengar tausiah saya paling senang. Jadi kalau sama yang saya dengar tuh pengennya tausiahnya ya. Jadi kan kita mesti banyak berilmu ya Pak. Apalagi saya kan masih muda ibarat kata, bukan muda usia, muda iman gitu karena dari Kristen kan ke Islam itu kan ya masih belum ada ya gitu ya. Ya kalau saya sih berdoa begini, Heeh. yang mudah-mudahan suami bapak Allah berikan hidayah, Allah lembutkan hatinya, ibu juga diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran. Mudah-mudahan ibu masuk surga 1000 tahun dari orang-orang yang lain. Kalau saya ibu yang sebelumnya. Iya, ibu kan dosanya dihitung dari itu doang. Saya mah Ya. subhanallah. Gitu. Jadi kan Itu kita nama gini Pak Ustadz suami yang diikut itu kan kalau yang benar gitu. Tapi kalau dia nggak benar gitu kita ikut kita harus patuh juga